Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nindi Aziza Alpriani ingin mempresentasikan mengenai seminar PPG pada mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya dalam vokasi. Pengalaman belajar yang menarik dan berguna menurut saya pada topik 2, yaitu mengenai pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Melalui pembelajaran topik ini, saya mengetahui bahwa sebagai calon guru profesional perlu menyadari bahwa pengajaran yang baik adalah pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan peserta didik. Melalui topik ini, saya menambah dan memperdalam wawasan saya terkait perkembangan peserta didik, khususnya peserta didik sesuai dengan jenjang pendidikan nantinya yang akan saya ampuh, yaitu pada pendidikan menengah kejuruan. Pengalaman belajar yang berguna tapi kurang menarik dari keempat topik yang telah saya pelajari pada mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya, menurut saya secara keseluruhan berguna dan menarik, karena semuanya akan dapat berguna untuk saya nantinya dipraktikkan ketika mengajar secara langsung, sehingga hal ini membuat saya tertarik untuk mempelajarinya. Selanjutnya, pengalaman belajar yang menarik tapi kurang berguna. Menurut saya dari keempat topik yang sudah saya pelajari ini seluruhnya berguna dan menarik, sebab dapat digunakan nantinya ketika saya akan terjun langsung ketika mengajar di jenjang menengah kejuruan. Pengalaman belajar yang tidak menarik dan tidak berguna dalam konteks sebagai calon guru, menurut saya seluruhnya itu menarik dan berguna dalam konteks sebagai calon guru, karena di dalam mata kuliah ini mempelajari tentang karakteristik peserta didik yang harus dipahami oleh seorang guru, yang tentunya ini sangat berguna dan menarik bagi saya. Hal yang terjadi yaitu pada pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan peserta didik ini dan memberikan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhannya. Misalnya saja pada pembelajaran yang dilakukan tidak sulit atau di bawah level perkembangan peserta didik, ini akan menimbulkan kebosanan pada peserta didik, ataupun ketika pembelajaran yang telah dilakukan terlalu sulit, maka dapat membuat peserta didik akan merasa menjadi lebih sulit atau bahkan bisa menjadi stres dalam melakukan pembelajaran tersebut. Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Dengan mempelajari topik tersebut, maka menjadi bekal saya untuk memberikan pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan peserta didik dan berpusat pada peserta didik itu sendiri. Artefak-artefak pembelajaran yang dapat saya jadikan bukti dukung refleksi pengalaman belajar saya cantumkan dalam link Google Drive saya sebagai berikut. Berikut beberapa screenshot dari tugas saya pada topik 2 yang saya jadikan sebagai artefak daya dukung saya dalam refleksi pengalaman belajar saya. Terdapat pada tugas ruang kolaborasi, koneksi antar materi, dan aksi nyata. Alasan artefak tersebut saya jadikan bukti dukung refleksi pengalaman belajar saya karena pada tugas ruang kolaborasi ini menyajikan hasil modifikasi rencana pembelajaran. Yang kedua, dalam koneksi antar materi, melalui tahap ini saya diminta untuk menganalisis bentuk penilaian dari rencana pembelajaran, dan di tugas terakhir yaitu aksi nyatanya, melalui tahap aksi nyata ini saya membuat rencana pembelajaran yang telah dibuat sebagai bahan refleksi. Bagian artefak yang mendukung hasil refleksi pembelajaran saya, yang pertama yaitu memodifikasi rencana pembelajaran, yang kedua menentukan asesmen yang sesuai dengan kegiatan pembelajaran, dan yang terakhir membuat rencana pembelajaran serta evaluasi. Selanjutnya, pembelajaran bermakna yang akan saya terapkan pada peserta didik menggunakan pemahaman peserta didik dan pembelajaran vokasi sebagai berikut. Di antaranya yang pertama yaitu membuat pembelajaran yang menyenangkan, kedua memberikan perlakuan yang tepat sesuai dengan perkembangan peserta didik, dan yang terakhir menentukan asesmen atau penilaian bagi peserta didik yang relevan. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.